Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Reza Pratiwi dengan NPM 4523210127 dari kelas ASDA. Saya ingin mempresentasikan tentang struktur data nonlinier, graph, metode BFS dengan inputan. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama itu ada pengertian graph, ada terminologi graph, ada algoritma BFS, Bird First Search, ada program BFS dengan inputan, ada hasilan, ada pseudocode, ada algoritma. Lalu ada pengertian dari graph sendiri. Graph merupakan gambaran bentuk hubungan antar elemen secara sejajar yang tidak berbentuk hierarki. Graph adalah suatu struktur data yang berbentuk network atau jaringan, yaitu hubungan atau relasi antar elemennya adalah many to many. Suatu graph disebut multigraph jika antara dua node terdapat lebih dari satu sisi atau sisinya berbentuk dari satu node yang sama. Selanjutnya ada terminologi graph. Terminologi graph terbagi menjadi dua pendekatan pencarian yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan yang pertama ada algoritma DFS atau Deep First Search yang berusaha mencapai semua simpul atau vertex yang diimplementasikan menggunakan tumpukan atau stack. Lalu yang kedua itu ada BFS, Bird First Search, yang berusaha mencapai semua vertex yang diimplementasikan menggunakan antrian atau queue. Di sini saya akan memperdalam tentang BFS, Bird First Search. Lalu, algoritma BFS atau Bird First Search itu melakukan kunjungan pada semua simpul uang berdampingan dengan simpul atau vertex awal, kemudian bergerak maju ke simpul yang lebih jauh. Lalu ada aturan-aturan dari BFS tersendiri. Yang pertama, lakukan kunjungan pada simpul-simpul atau vertex pendamping yang belum pernah dikunjungi. Tandai mark dan masukkan ke dalam antrian queue. Kedua, jika tidak dapat melakukan aturan satu karena sudah tidak ada lagi simpul atau vertex yang harus dikunjungi, harus hapus simpul sebelumnya dari antrian queue dan membuat simpul tersebut menjadi simpul hari ini. Yang ketiga itu, jika tidak dapat melaksanakan aturan kedua karena antrian kosong, berarti telah menyelesaikan algoritma BFS. Yang selanjutnya itu ada program BFS dengan inputan. Di baris pertama sampai baris keempat itu ada header. Headernya itu ada include IOStrip, include stdlib.h, ada include studio.h. Lalu ada using namespace std untuk mencetak suatu keterangan. Lalu di baris ke-6 itu ada integer dengan variabel A dengan array 2 dimensi, ada variabel M dengan array 1 dimensi, lalu ada visited man, lalu ada variabel N, DR dengan tipe data integer, lalu ada E dengan tipe data integer sama dengan 0, lalu ada Z sama dengan -1 dengan tipe data integer. Lalu ada void BFS, di sini membuat fungsi void BFS man dengan parameter variabel A, lalu di sini ada for atau pengulangan. Ada for atau pengulangan. D sama dengan 1, D lebih kecil dari N, lalu ada D++. Selanjutnya ada if dengan 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 data A dan D, dengan data A besar dan D, dan jika tidak visited man dengan data D, maka akan mencetak variabel M dengan isi data plus Z sama dengan D. Lalu ada if E lebih kecil daripada Z, maka akan melakukan perintah visited man dengan data M dan E sama dengan 1, memanggil fungsi BFS man,
memanggil fungsi BFS man dengan parameter M dengan data E++. Lalu ada INT main atau metode main. Menu utama terdapat variabel A besar dengan tipe data integer, lalu masukkan matriks atau vertex, memanggil atau mencetak variabel n kecil, lalu ada for pengulangan dengan D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, D++, akan memproses perintah M dengan data D sama dengan 0. Lalu variabel visit man dengan data D sama dengan 0. Lalu ada cout masukkan data grep dalam bentuk matriks N kali N. Nah, lalu di sini ada for pengulangan D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, D++, akan memproses pengulangan for R sama dengan 1, R lebih kecil daripada N, R++. Akan menerima inputan dari variabel A dengan data D dan R. Lalu ada cout masukkan vertex awal. Lalu mencetak isi variabel dari A besar. Lalu di sini ada memanggil fungsi BFS yang di awal ini, memanggil fungsi BFS dengan parameter A besar. Cout node yang dapat dicapai. Lalu ada for dengan D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, dan D++. Jika akan memerintah if visited man dengan parameter D. Lalu ada jika benar dia akan menginput, dia akan keluar D kecil ini, dia akan memanggil. Else kalau dia tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi atau salah, dia akan mencetak BFS semua node tidak dapat dijangkau. Lalu break, lalu di sini ada cout, NDL, lalu ada scene.get. Lalu di sini ada hasil run, masukkan matriks atau vertex 4, masukkan data graph dalam bentuk matriks N kali N. Di sini saya memasukkan manual karena diminta dengan inputan. Saya memasukkan 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Lalu masukkan vertex awalnya. Vertex awal di sini saya memasukkan 1, node yang dapat dicapai, lalu keluar dengan angka 1, 2, 3, 4. Berikut ada PCD code dari program yang tadi saya run. Di sini ada kamus atau deklarasi variabel function BFS dengan parameter variabel A. Di sini ada V, D, N, A dengan array 2 dimensi, visited man, M dengan array 1 dimensi, E, Z, semua ini dengan tipe variabel, tipe data integer. Lalu ada algoritma atau deskripsi function BFS man dengan parameter A tipe data integer. Ada Z sama dengan -1, for pengulangan dari D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, D++. If variabel A dengan data A besar dan data D, dan jika tidak visited man dengan data D, maka akan mengeluarkan tipe data M++ Z sama dengan D. And if, lalu ada if E lebih kecil dari Z, visited man variabel M dengan data E sama dengan 1, lalu ada BFS underscore man dengan variabel M dengan data F++. Lalu and if, and for, lalu di sini ada kamus deklarasi variabel A dengan array 2 dimensi, M dengan array 1 dimensi, visited man, lalu ada NDR dengan tipe integer, E sama dengan 0, Z
sama A dengan tipe integer. Lalu algoritma deskripsi Z sama dengan min 1, input N, kita memasukkan nilai N, for D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, D++. M dengan tipe data D sama dengan 0, visited man dengan tipe data D sama dengan 0, and for sama dengan D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, D++. For R sama dengan 1, R lebih kecil daripada N, R++. Input data A dengan tipe D dan R, and for input A dengan memanggil fungsi BFS man dengan parameter A, variabel A. For D sama dengan 1, D lebih kecil daripada N, D++. If visited man dengan data D, print D dengan sama tanda kutip ini. And if kalau kondisi salah atau tidak benar, dia akan mengeluarkan atau mengeprint BFS, tidak semua node dapat dijangkau, lalu break and for. Lalu di sini ada algoritma, yang pertama itu ada Z sama dengan min 1 membuat function BFS dengan parameter variabel A besar. Yang ketiga ada D sama dengan 1. Yang keempat itu ada selama D lebih kecil daripada N, maka kerjakan baris 5 sampai dengan 10. Kalau tidak baris 11. Baris 5 itu jika variabel A dengan tipe data A dan D, dan jika tidak visited, maka jika tidak visited dengan tipe data variabel D, maka kerjakan baris 6. Baris 6 itu ada M++ Z. Lalu ada jika E lebih kecil daripada Z, maka kerjakan baris 8 dan 9. Di baris 8 ada visited man dengan variabel M dengan data E sama dengan 1. Yang ke-9 itu ada memanggil fungsi BFS man dengan variabel M dengan data E++. Lalu ada D++ memasukkan atau menginput isi atau nilai variabel N. Yang 12 itu ada D sama dengan 1. Yang 13 itu ada selama D lebih kecil daripada N, maka kerjakan baris 14 sampai dengan baris 16. Kalau tidak baris 18. Di sini ada baris 14, M dengan tipe data D sama dengan 0, visited man dengan data D sama dengan 0, D++, D sama dengan 1. Selama D lebih kecil daripada N, maka kerjakan baris 19 atau baris 23. Kalau tidak baris 24. Di baris 19 ada R sama dengan 1, selama R lebih kecil daripada N, maka kerjakan baris 21 sampai dengan baris 22, kalau tidak kerjakan baris 24. Memasukkan atau menginput isi atau nilai variabel dengan variabel A dengan tipe data D sama dengan R, lalu ada R++, D++, di sini ada memasukkan atau menginput isi nilai variabel A besar. Lalu ada memanggil function BFS man dengan parameter variabel A besar, D sama dengan 1, selama D lebih kecil daripada N, maka kerjakan baris 28 sampai dengan baris 33, kalau tidak baris 34. Jika visited man dengan data D, maka kerjakan baris 29 dan 30, kalau tidak kerjakan baris 31 dan 32. Di sini ada mencetak atau menampilkan isi variabel data D. Mencetak atau menampilkan tanda kutip ini, lalu mencetak, kalau salah mencetak atau menampilkan BFS, tidak semua node dapat dijangkau, lalu break, lalu ada D++, lalu selesai pemrograman ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.